ada ibu-ibu, dia nggak ikutan. Ibu suruh saya ikutan. Orang saya udah bagus duduk diem, ibu suruh saya berantem. Mau jadi apa? Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita kedatangan aktor papan tengah ya, karena belum papan atas dia. Tapi hampir di semua video-video iklan, video-video pendek, film-film pendek yang sesuai dengan syariat, ada orang ini, Rafif Al-Qadri. Bukan dong, Rafif? Muhammad Rafif Al-Qadar. Iya gitu. Salahin host gitu. Iya. Iya. Pep sehat, Pep? Alhamdulillah, Bang. Katanya Sehat, sempat ya? sakit kemarin. Iya nih, Bang, sempat sakit. Ya Allah, ternyata Apip manusia loh. Iya dong, masa iya kita robot gedek. Iya, benar. Iya, nggak bisa kita kerja. Kita nih mau tahu nih gimana sih caranya Kak Rafif. Mas sih, Kang Pijat gue panggil Mas. Mas lu ngomong orang Betawi panggil Mas. Oh iya, Bang ya. Enggak usah lah, Iya. Apip aja, Apip. Apip nih, gimana cara Apip membangun karir menjadi seorang aktor? Kita pengen tahu dulu sekolahnya di mana, Pak? Ente anak IKJ juga? Apa dulu sekolah teater ikut Indra Bekti apa gimana? Kita nggak tahu nih, makanya netizen penasaran, pengen tahu gitu. Gitu. Mau nggak ente cerita di sini, Pip? Boleh. Ente kayak kita males-malesan di sini nih, Apip cerita. nih. Enggak, males-malesan dong. Bener ya? Iya. Jadi seorang Muhammad Rafif Al-Qadar, benar Iya. kan gue? Benar. Lahir di Jakarta. bukan Purwokerto ente? Lahir di Purwokerto nih, benar. Lahir di Purwokerto 25 Maret 99. Coba ngomong Purwokerto dikit dong. Piye kabare? Api ke pade. Gue kadang-kadang kayak apa? Gue biasa dengar ngomong Nyong ki bingung kalau disuruh bahasa Jawa ki ya. iya lo, tapi ngomong mertua gue oke juga lo. Iya, ngomong itu pakai bahasa Jawa benar. Tapi katanya bahasa Purwokerto agak ngapak, agak kasar gitu, Pep. Iya, karena kan Purwokerto, Tegal itu kan bahasanya ngapak gitu, Bang. Kalau lapar apa? Lapar apa ya? Kencot. Nyong kencot ke wis jam 3 ke urung mangan ke jan. Kayak gitu. Jan tuh imbuhan ya? Iya, jan tuh kata tambah gitu. Jan jadi kalau gitu. Nih kayak gitu. oh gitu. Iya. Masya Allah. Pep, lahir Purwokerto, sekolah di STK-nya di TK Aisyah 27. TK Aisyah 27, Tan Kayu kayaknya tuh. Pondok Jati KMS 8 itu. Oh pintu iya, kereta. Ponti. Iya, benar. Ponti. Itu sampai sekarang adalah perlimaan paling macet, guys. Asli. Parah. Itu masuk asumsi juga, Bro. Masuk. Itu hektik ya. Emang mental orang kayu manis luar biasa. Sering kecelakaan juga. Sering kecelakaan. Katanya karena gara ada setan budak ya, Beb. Wih, setan budak. Kenapa setan budak? Mau dipanggil juga nggak nengok di setan. Bener kan? Misalkan kalau ada orang tabrak kereta kesurupan setan budak katanya gitu. Gimana, Beb? Enggak ya? Setan gagu bisa ngomong. Jadi sekolah TK di Aisyah. Aisyah 27, Bang. Aisyah itu masih ingat gak, Beb? Masa-masa TK gimana, Beb? Lo katanya udah suka-sukaan sama anak orang tuh, Beb. Gila, kok iya sih? Iya. Tiba-tiba bisa tahu. Ketaker, anak atan kayu, ketaker, anak atan kayu. Gue deh jarang banget tuh dengar kata ketaker tuh. Ketaker. Jadi Pas banget. TK karena itu ya, jadi udah mulai kayak udah rasa tertarik, tapi normal berarti, Pip. Iya dong. Alhamdulillah. Bener. Straight kita. Bener, alhamdulillah. Iya, Masuk ke SD Muhammadiyah tadi bilang SD ya. Muhammadiyah. SD Muhammadiyah mana? Muhammadiyah 3 Pondok Jati. Ponti lagi loh. Ponti lagi dong situ. Lo lahiran tahun berapa sih? 99 Oh, tadi. 99. Iya. Gue juga sempat soalnya SD kelas 1 gue di Ponti. Terus habis itu Pindah gue. kok pindah kemana? Ngapain pindah sih? Berisik bunyi palang pintu. Ning nung. Joget gitu ya. Ntar. Iya. Depannya tukang judi lagi. Yang tarik. Oh tuh. iya benar. Iya kan? Iya. Tarik. Main game tarik. Tau gak netizen? Di situ ada tukang telur. Dari zaman gua TK tuh ada. Sampai sekarang katanya dia punya mobil sedan. Serius? Iya, punya. Itu kan telur yang bolak-balik? Iya, tukang telur itu. Namanya Bang Amin. Masya Allah. Iya. Katanya dengar Bang Amin udah pesen tiket Coldplay juga. Enggak ya? Enggak dong. Enggak tahu. Jualan telur di sana. Jualan telur. Iya benar. 6 tahun tuh, Beb, di Ponti. 6 tahun di Ponti, Bang. Masya Allah. Iya. Tante anak Muhammadiyah banget ya. Iya dong. Tapi mau dia ngaco aneh. Kenapa? Nggak bener aneh. Jadi Bandel. Maksud lu Muhammadiyah nggak benar gitu? Oh, bukan gitu. Gimana maksudnya? Muhammadiyah bener. Oke. Kitanya. Oh, iya. Kalau
ada kelas AP kita madol ya kan. Oh, aduh. Begitu Karena lingkungan tuh ya. Iya. Dulu waktu kecil belum ngaji soalnya. Iya, belum ngerti. Tapi ikut TPA nggak, Beb? TPA oh pernah, bukan TPA sih enggak pernah gua. Oh. TPA. Oke, 6 tahun tuh Beb selama sekolah di Ponti itu, Pondok Jati, bukan Pontianak ya guys. Pondok Jati itu guru yang paling memorable, yang paling diingat sama Apip siapa? Ada namanya Pak Purkon. Pak Furkon. Iya. Yang benar pasti Pak Furkon Pak kan? Furkon, Pak betul. Furkon ya. Banyak Pak sono Pak Purkon, Pak Anjas dulu tuh. Pak Anjas guru olahraga Pak nggak? Anjas, Pak Abdul. Pak Abdul. Oh, Pak Anjas. Pak Abdul. Pak Anjas siapa? Nggak tahu Pak Anjas. Aku salah sebut. Penjaskes maksudnya. Iya. Oh, Penjaskes. Pak Abdul Iya. ngajar penjaskes. Iya, sama ini Bu Romlah dulu tuh. Bu Romlah ngajar apa? Bu Romlah ngajar agama kelas 3. Iya, Kenapa mereka tiga ini jadi favorit, Beb? Nih Pak Purkon dia karena dulu waktu sekolah waktunya jam balik dia nyetel film Laskar Pelangi. Iya ampun. Lah, lo kelas 3, Laskar Pelangi emang udah ada, Beb? Bukan, itu pas kelas 5. Oh, pas kelas 5. Iya. Diajar Pak Purkon. Iya. Di situ terus ada Pak Furkon tuh ngajar apa tadi? ngajar agama juga dia. Oh, ngajar agama juga. Terus. Terus Bu Romla kan ngajar agama tuh. Gue kena cubit mulu sama dia tuh. Gara-gara Gara-gara nggak pernah hafal. Nggak Akhirnya pernah. semenjak dari situ gue ngapalin Benar. hafal jadinya. Ternyata ada efeknya. Hukuman guru ternyata ada efeknya. Ini Iya. kan podcast ini kan podcast pendidikan. Jadi kita membahas guru-guru kita di zaman dulu Iya. untuk mengenang jasa mereka, Pip, gitu, Pip. Tuh. Bu Romlah, Pak Furkon, satu lagi. Pak siapa tadi? Pak Bedul. Pak Bedul, Pak Abdul. Namanya Pak Abdul, Pak panggil Pak Abdul. Bedul. Kenapa ente nggak sopan mau guru? Kan nama panggilan kita aja. Oh, Pak Abdul ngajar apa, Iya, Pak Abdul? Pak Abdul Pak olahraga deh. Olahraga. Iya. Kenapa senang olahraga? Olahraga deh, udah habis senam maunya aja deh. Oh, senam. Iya, ngajar senam udah senam nih, udah main aja senam. Bola itu. Iya. Gitu. Anak Ponti main basket nggak? Nggak Basket. ada kayaknya. Ada basket, bola plastik. Bola, futsal. Oh, futsal. Futsal musuhnya selalu kincir tuh, seberang. SD kincir, ya kan, tahu kan? Iya. Iya, situ dulu tuh. Bukan kan seberangnya Ponti kan? Apa? Marsudiri ini. Iya kan? Oh, kan lo. Sekolah Kristen kan? Iya, sekolah Kristen. Iya. Nggak musuhan sama itu nggak? Enggak lah. Jagain. Jagain. Oke. Terus lulus dari SD, Pip, masuk ke SMP. SMP mana, Pip? SMP kita di SMP Negeri 232. Dagadu. 232. Gading Raya. Di Gading Raya. Romangun kan? SMP di situ. Samping rumah sakit itu. Kok ente nggak masuk pesantren, Pip? Enggak. Tadinya mau pesantren nggak? Enggak. Bokap nyokap ngajuin pesantren nggak? Nyuruh pesantren nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak nyuruh. Oh, emang udah Karena SMP aja. udah apa namanya maksudnya ya terserah anaknya gitu. Oh gitu. Karena- Lu tuh belum mau pesantren. Iya, Jadi emang nggak mau pesantren waktu itu belum tahu lah ya. belum tahu. Fungsinya apa belum tahu banget ya. Karena dulu tuh taunya belajar mulu Bang, sumpek gitu, hafalan Iya. apa segala macem. Justru sekarang malah itu yang dibutuhin. Iya ternyata malah ya. Ngafal kayak gitu. Ngafalin itu hadis-hadis ya. Iya. Apip terkenal sekarang punya ini soalnya pengajian khusus ya, Beb. Kajian khusus. Setelah lu apa belajarnya serius gitu kan, belajar hadis, ngapalin hadis gitu kan, Beb. ini? Iya. Masya Allah. Satu Nah. hadis dong, satu hadis dong. Jangan. Iya, Bingung iya. kita kalau digituin. Iya, Blank langsung. Blank langsung. Iya. Terus 3 tahun di Dagadu, kerjaan lu ngapain, Pep? Ngirim surat cinta lo ya? Ditolak mulu gue. Ditolak mulu ya, zaman-zaman makanya itu ya? Tolak mulu, deketin. Tapi emang dari dulu lo mau udah subur gini apa gimana, Beb? Woi, gue lebih gede lagi Bang SMP Bang. Iya, asli lo. Asli, karena gue lebih pendek. Iya. Jadi lebih maksudnya dipanggilnya Ateng lo ya? Iya kan? Iya lagi ada manggil Ateng, terus apa? Atun. Jadi kalau ya. Dulu zaman lo gondrong emang Atun banget, Pip. Iya. Zaman lo gondrong lo ada gondrong segini kan lo kan Iya. ngebob gitu kan? Itu kan setelah lulus baru Iya. gondrong. Atun. Nah, itu zaman gue SMP mulai tambah tuh Bang, bandelnya Bang. Iya tuh gue malah tambah ngaco tuh. Gue justru di situ karena apa ya? Karena bandel lah gue main Iya. main doang kerjaannya.
Main doang ya. Gue tuh Lu belajar nggak ada yang ingat sama sekali tuh, Beb? Di Gak kepala lu nggak ada itu. gak ada. Ingetnya main aja ya. Asli. Teman SMP lo yang paling lo inget siapa, Beb? Tablo. Tuh. Namanya Septian Tablo. Nggak ada tablo tuh pasti panggilan. Tampang blow on kan. Iya, dia namanya Tablo. Pas SMP dipanggilnya Om. Om. Iya, panggilnya Om. Karena tua mukanya. Tua nggak naik 2 kali dia. Ya Iya, ampun, Pak. veteran. Iya, mana sekolah gue tungguin nggak masuk ya kan. Dia doang yang mantep lah temen dah. Anak pang kentrong ya dia. Kagak deh. Emang ya udah itu aja deh. Pang-pangan aja di hidupnya deh. Pang gembrong. Iya benar kayak gitu-gitu. Iya. Kalau guru siapa, Pep? Guru di SMP yang negor lu, Pep jangan kayak gini, lu lebih baik dong. Ada nggak? Guru 232 tuh yang berbekas di hati lo siapa? Ada. Siapa? Guru agama lah gitu. Guru agama lagi ya? Iya. Masya Allah ya, guru agama. Iya namanya. Sabar. Wah, bukan. Pak Ada Ahmad. dulu gue ini bang, ada namanya Pak Hamid. Sama tuh lagi ada guru agama. Guru agama kan 2 tuh, Pak Hamid sama satu lagi lupa gue siapa. Nah, gue pernah tuh pas Pak Hamid gue dinasehatin kan cabut tuh sekolah. Iya. Sekolah cabut terus ketahuan gitu kan. Terus habis itu dinasehatin udah jangan gini-gini lagi. Tuh ada nasihat gue, lupa gue kayak gimana nasihatnya. Pokoknya sampai gue nangis habis itu minta maaf nyokap, habis itu dia bener gue. Serius lo? Iya bener. Nah, Tapi besoknya cabut lagi. enggak bener? cabut-cabutan lagi enggak. Masya Allah. Belajar bener. Apa nasihatnya? Lupa pokoknya itu Kasihan ibu kamu gitu. Iya, kasihan ibu di Oh, sekolah gitu. yang bener gitu. Sekolah yang benar. Iya, walaupun nggak bayaran duit jajan keluar mulu. Iya. Lulus tapi lulus. Lulus. Itu Lulus. gue tahu gak lu? Gue peringkat 4 dari belakang. Iya. Kirain bagus kan 4 deh. Dari Gue belakang. gue SMP ya, peringkat tahu gak lu? Peringkat 281 dari 284 siswa. Saking skipnya gue sekolah main gitu. Tapi 281 dari 84 ya Allah. Cuan. Itu kan seluruh ya, satu sekolah ya. Iya. Satu sekolah. Gue Itu peringkat bisa 4. lulus juga, Beb. Bisa dong. Alhamdulillah. UN berarti oke juga UN. UN oke lah. Oke, terus lulus dari SMP masuk SMA mana, Beb? SMK nih. Oh, SMK ente ya? SMK. SMK mana? SMK Satya Bakti 1. Satria. Satya Bakti 1. Satya Bakti 1. Di mana itu? Di Slamet Riyadi. Selamat Riyadi. Iya, Kajet lah sih, Kajet. Matraman. Matraman. Oh, asik. Kartika Zeni situ, Komplek Abri. Situ kita. Iya. Jurusan apa ya SMK? Jurusan otomotif gitu. Otomotif. Otomotif dong. Jadi STM dong basicnya kan? STM. Cuman kan sekarang STM enggak ada ya. Oh, darinya SMK, Ganti SMK. ya. Emang lu niat SMK tuh biar langsung bisa kerja atau gimana, Beb? Iya, karena gitu. Emang Enggak. sorry, biasanya kan itu anak-anak SMK tuh pertimbangannya adalah buat bisa segera bantuin orang tua. Iya, benar. Emang kondisi keluarga emang perlu dibantu segera apa gimana, Beb? Ya enggak segera banget maksudnya. Oh gitu, biar bisa. Maksudnya itu tuh bisa skip lah. Emang lu malas kuliah, Beb? Udah rungkat ya gitu. Duit keluar banyak gitu kan, kita nyusahin orang tua mulu. Iya. Belum lagi keluar lagi ntar SMK gitu. Udah Akhirnya lo sulit. iya ngolah keahlian otak-atik mesin. Iya. Mesin apa di SMK, Beb, latihannya? Di SMK tuh kita kan belajarnya tentang motor tuh. Ah. Motor utak-atik, prakteknya mobil. Ujian praktek. Ujian prakteknya mobil. Tapi sehari-hari ngoprak-ngoprak motor. Iya, ngopreknya Di bengkel motor, atau di enggak? bengkel. Oh, jadi ada motor datang ke sekolahan gitu. Enggak, udah ada motornya di sana, motor-motor yang emang udah udah dibenerin aja, udah rusak gitu. Ini gue bener nanya, gue beneran nggak tahu soal ini. Guru-guru SMK itu, apalagi SMK mesin misalnya gitu ya, itu didatangin dari expertise keahlian atau memang guru SMK, emang basicnya guru, atau dia pelaku bisnis atau pelaku bengkel? Beb. Enggak pelaku bengkel. Emang guru Enggak, aja? Guru aja, dia emang guru ngajar di situ. Ngajar mesin. Iya, cuman kalau misalnya misalnya kita ulangan nih, Iya. kan ulangan. Ah. Remet nih, ya kan? Iya. Ya udah beli pulpen sini gitu. Maksudnya beli pulpen? Ya udah ntar nilainya bagus Oh gitu. Beli pulpen. Iya, beli pulpen. Terus habis itu
Ya udah beli oli motor deh sono gitu. Kadang kita suruh gitu. Motornya dia. Iya motornya dia. Oh, beli oli motor dia, terus lu gantiin. Heeh. Bisa loh, Beb. Bisa lah. Ganti oli bisa, Beb. Bisa ganti oli. Buat teman-teman semua yang mau servis motor langsung aja. Enggak ya, lu nggak buka bengkel sana, Beb? Enggak lah. Agak ada om kita, Om Martino tuh dia. Oh iya, iya. Buka Lu bengkel. malah jualan ikan sekarang. Iya, karena kan nerusin bokap, Bang. Bokap udah meninggal. Oh, Rahimahullah. rahimahullah. Kapan Beb meninggal? Di 2 tahun ya. Oh, masya Allah. Iya, nerusin bokap. Nah, itu udah sampai akhirnya pas bokap sebelum meninggal tuh kayak udah kayaknya gue emang udah harus bantuin nyokap bokap aja dah gitu kan. Lalu lulus tahun berapa? Lulus ya 2018 17-18 gue lah. Iya, Beb. Iya. Berarti lu awal-awal terkenal, Gak ada terkenal ya gitu ya. awal-awal terkenal itu masuk ke podcastnya Dery Arsa dulu awal-awal berarti baru lulus banget tuh, Beb. Iya. 2020 itu kan? Iya. 2020 bener. 2018 lu lulus tuh, 2018. Terus Iya lulus. setahun 2019 mana? Itu udah tuh main aja tuh. Oh pernah ini gue nyablon, kerja di sablon gue. Kerja di sablon. Iya, Lu kerja di agak sablon. jogres ya, Beb. Ih, Tadi sehari-hari ngoprek-ngoprek motor. Motor metik, motor manual. manual. Iya, ganti kampas. Tuh. Ganti kanvas ya. Kampas. Iya, kampas Berarti rem. secara kompetensi lu bisa ngoprak-ngoprak motor sebenarnya. Masih Bisa. bisa kan sekarang, Beb? Bisa lah sedikit-sedikit. Nah, Asal ngerti kunci aja. Motor gue, Beb, Ya motor kenapa? di rumah. Ya motornya Udah di 2 rumah. bulan nggak diservis. Ganti oli. Iya. Bisa kita Bisa ya? ganti oli. Tinggal Bisa. beli oli aja ya. Beli oli aja bisa. Terus lu pakai apa sambil habis servis cuci motor tuh pakai air basah-basah gitu. Iya. Kayak di mana-mana kita tuh. Apaan tuh? Iya. Iya. Jadi bisa sebenarnya bisa ya. Oh, ini banyak yang nggak tahu nih ternyata Apep Bisa. punya modal buat buka bengkel sebenarnya ya. Bisa, Bang. Masya Allah. Tinggal branding, marketing, selling aja. Iya. Terus prakteknya mobil, ujiannya mobil. Jangan mobil. Habis itu Diapain mobil diapain? Dibongkar apa dipasang lagi? bakar. Ini Jangan. di utak-atik dong biar bener mobilnya. Iya, apa ujiannya kita gue anak SMK. Nih. Apa namanya? Suruh apa namanya? Nyalain lampu sen. Ya. Tinggal cetek. Ya, tinggal cetek kabelnya. Kabelnya kita suruh ngerakit. Oh, gitu. Pusing kita ngeliat kabel. Aduh, hidup Mana udah merah, mana ini. hidup udah begini ngurus kabel lagi kayak begitu. Pusing. Udah akhirnya, Pak, saya nggak bisa deh gitu. Terus ujian lo gimana? Ya udah hujan mah. Iya ntar beli bensin gitu. Sisi gelap. Sekolah gitu dulu. Ntar beli oli motor, beli ban. Ntar beli apa gitu. Berarti lo kalau disuruh masang tadi kabel tuh belum bisa tuh. Kabel susah, Bang. Itu Kabel paling susah, paling ya? susah kabel. Jadi pelajarannya ada yang kabel, ada yang itu gitu nggak, Beb? Atau gua nggak tahu banget soalnya. Ada kalau kabel tuh tentang kelistrikan deh. Oh, kelistrikan. Kelistrikan tuh kayak Apa aja misalnya kayak pelajaran SMK yang nggak ditemuin di SMA mana apa aja? Pelajaran SMK yang kejuruan banget nih, yang misalnya kalau yang gue tahu misalnya kan kayak chef school, sekolah chef, berarti dia kan fokus antara dua nih, antara dia mau di kitchen atau di pastry. Itu kan ada bikin kue, bikin roti lagi, atau bikin daging, bikin roti gitu kan. Ini kan pasti pelajarannya nggak ditemuin semua di SMA tuh, nggak ada. Belajar terigu, bogasari nggak ada. Nggak ada. Nah, di SMK tuh apalagi terutama mesin, apa aja yang dipelajarin, Beb? Tadi kelistrikan deh. Kelistrikan. Terus tentang traksi motornya. Traksi motor, apa traksi Iya. motor? Ada itu yang buat motor bergerak itu. Terus di mesinnya. Rotasinya, rotatornya apa sih? Bukan, ada namanya traksi motor. Pelek. Bukan. Pelek segini. Apa ya, kotak gitu kecil deh gitu. Traksi motor tuh. Yang kalau salah masang mundur ya? Gede. Enggak dong. Itu rasio ya? Rasio. Bukan tuh. Apa sih? Apa ya? Aneh istilahnya nggak tahu Jadi tuh kalau istilah. mesin motor ya, jadi mesin motor gitu. Kelistrikan ada mesin motor. Mesin. Terus Nah itu ntar klep, ntar penbel, ntar sampai dalam-dalam loh. iya sampai dalam. Sampai Kak, seher-seher. Iya seher, klep segala macam. Seher kalau buat yang nggak tahu piston guys, piston. Iya benar piston. Ada ring, ada piston. Iya, Kita gitu. ngomong seher karena dulu Oh gitu. anak sentral. Asik. Anak sentral. Balapan mulu dong lo. Gitu. Ada masanya. Iya. Gue berhenti sampai ngeliat orang depan gue mati, Pip. Seriusan? Mati depan gue, jadi wah, nggak tahu kayaknya ada mobil ngebelah gitu, Pak. Wah, dia
Lo tahu depan East Plaza persis. Atau sebelumnya deh. Jadi intinya palanya di jalanan, pinggang tuh di trotoar tengah situ. Tuh palanya di darah semua tuh. Kebelah begitu. Nggak kebelah. Jadi enggak. dia Pala dia sama kedua kakinya nih. misah. Enggak. Masa nggak misah? Mepet palanya begitu. Misah dong pala sama kaki gitu. Kurang ajar. Maksud gue ini buduan lagi tracknya, ntar mobil di tengah-tengah jalan buat gitu akhirnya. Kayak sih gitu. Oke. Terus tadi SMK ada PKL-nya dong kita. Iya, aja PKL. kuliah ada PKL-nya. PKL di mana ente? PKL kita di Bengkel. kereta. Bengkel kereta. Iya. Bengkel kereta. Iya, bengkel Menjadi kereta. Habibi lo. Kenapa Habibi? Ya Habibi dulu PKL di kereta juga soalnya Pak di Habibi kereta. siapa? Habibi Ainun bukan. B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie. Di sono dia di Jerman, iya. pesawat dia. Kereta PKL justru. PKL Pak. kereta gitu ya. Gitu. Dia PKL kereta, John bikinnya akhirnya pesawat. Mungkin lo Iya. next bikin pesawat juga. Bisa kali. Bisa, Pak. Bisa pesawat. Oh, ganti oli Pesawat aja telepon. bisa. Ya, pesawat kertas nomor 3. Iya. Terus di kereta ada korelasi lo nyambung, belajar lo kereta. Justru gue belajarnya di kereta. Belajar apa? Belajarnya di kereta, Be. Itu gue Belajar manhaj bukan. Bukan dong, bukan. Dia belajar tentang kereta gitu, Bang. Jadi apa namanya? Karena kan full tuh 1 bulan di situ. Iya. Ya udah megangnya mesin itu aja. Nah, jadi ngerti. Sambil dijelasin sama ada namanya Pak Ari. Dijelasin nih ini kayak gimana gitu. Bensinnya kereta tuh apa? Apa, Beb? Namanya HSD. HSD. High speed diesel. Wah, itu apanya BSD? Bensin domestik. Dia HSD tuh diesel yang paling atas dia. Bukan warnanya. after ya? After pesawat dong. After sibuk ngerekamin Syekh Komis. Patur. Bater Itu patur. Bater Iya, JM. mau apa kereta dikasih after terbang keretanya ntar. Kereta ya? Kereta, Bang. Ngerti lah tapi 6 bulan kan PKL? Enggak, sebulan doang gue dapat. Sebulan doang gue dapat. Disuruh nambah gue sama orang sono. Terus? Katanya, Lu jalan-jalan gratis nggak? Naik kereta nggak? enggak jalan. Cuman Kereta gua, apa KRL? kereta. Oh kereta jarak Iya. jauh ya? Kereta jarak jauh. Itu yang Mantap. lokomotif. Lokomotifnya gue pegang waktu itu. Buh. Gua ngebenerin apa ya waktu itu ya? A2V kalau nggak salah. Apa tuh? A2V. Lo kalau kereta kan sering denger suara cs gitu. Iya. Cs. Nah itu. Gua Ituan pikir itu. itu ini makrojul huruf. Ini Tak dong. bukan. Apeta. Kaf ada hamesnya. Terus apa namanya gue ganti oli kereta, ganti apa namanya kampas rem kereta. Kampas rem kereta kan metal tuh. Iya. Dia beratnya 5 kilo. Situ. 1 roda itu 2 metal. Makanya berat banget tuh. Jangan nggak bisa sembarangan karena bisa dibilang nyawa orang dipegang di situ gitu. Iya, berarti sekolah lo tuh di SMK cukup berpengaruh juga untuk ngasih lo kompetensi, Beb. Iya. Bisa gitu. Siapa guru yang paling lo ingat siapa, Beb? Yang tadi suruh ngasih ini ya, beli oli enggak? Gue lupa namanya. Pada Pak Edi namanya Pak Edi. Pak Edi. Ada Beb di SMK ada belajar agama enggak, Beb? Ada belajar agama, cuman enggak terlalu. Agama apa ya? Agama Islam. Agama kan kita Islam. Mau di sana belajar agama apa? Kali kalau Santa Maria sekolahan lo kali. Iya, ada ya tetap ya. Ada. Enggak, soalnya ini teman-teman biar juga tahu dunia SMK tuh gimana gitu kan. Terus SMK katanya identik sama tawuran, Beb. Wah, iya, Bang. Iya. Asli. Sampai sekarang enggak, Beb? Sekarang masih. Apa karena anak-anaknya gerah mulu kena Bukan gerah. apa ya? Ini pandang-pandangan aja bisa berantem. Ya ampun. Ya, api lu liat lo. Ya api liat. Ntar juga api lu napas lo. Kayak gitu yang ada ntar. Makanya gak jelas, bingung gue anak-anak SMK tuh kenapa gitu. Masa boleh napas? Makanya. Sensi ya. Iya, sensian, Bang. Apalagi kalau udah menak seberang kan. Wah. Matraman apa dulu tawurannya? Berlan sama Matraman. Iya, Berlan sama Matraman. Lu di Matramannya kan? Matraman tuh waktu zaman gue kecil tuh. Itu akhirnya di Manggarai kan suka. Iya. Dulu tuh pernah ada anak Yake. Anak Yake tuh yang ada nama SMK-nya SMK Yake. Oh. Tuh sampai berdarah-darah, Bang.
dibacok meninggal akhirnya. Astagfirullahaladzim. Kan jadi nggak bisa belajar. Itu kalau iya bukan nggak bisa belajar, nggak bisa hidup. Oh iya benar nggak Maksud bisa. gue, Pip, kan lo enggak lo nih zaman dulunya aja kan. Enggak, lo sekarang udah enggak lah, insyaallah ya. Insyaallah. Maksud gue, lo turun ke medan perang tuh kan? Enggak istilahnya? Enggak, lo enggak. Enggak pernah gue. Gue cuma nggak bisa ngebayangin ada orang bawa senjata, dia beri atau dia kasih tuh ke lawannya kan, Iya. nancep di dada tuh, apa yang dirasain gitu, Pip, maksud gue? Iya rasa puas, Bang. Nggak ada yang puas, Pip. Kalau dia pertama kali, Pip, pasti deg-degan mampus, Pip. Iya pasti. Terus kan setelah itu dia bakalan dipuji-puji sama temannya di sekolahan. Kemarin dia yang bacok nih kemarin nih gitu. Nah Tapi jadinya dia kabur tuh abis itu. kabur. Kalau dia yang kebacok satu nih Tapi apa kebacok. nggak kepikiran, Pak, misalnya gurih, pus bocor nih pala orang kan? Apa nggak kepikiran, Ya, Pip? kepikiran. Kira-kira menurut lo solusi supaya orang-orang nggak tawuran, anak-anak SMK nggak tawuran apa? Jangan lihat-lihatan nih. Selalu jangan Iya udah lihat kayak di pakai kacamata kuda aja ya. Iya, tapi nggak bisa nengok kiri kanan ntar kalau naik motor. Tapi Dulu- sekarang kayaknya udah nggak terlalu ya. Masih aja. Masih juga ya? Bang. Tergantung lingkungan sih ya. Iya. Kan Mbak biasanya istilahnya kan jalanin tuh. Jalanin hari Kamis biasanya. Di mana lokasi tempurnya, Manggarai ya? Ada basisnya Bang. Ada basis P9A, ada basis 46, ada basis 40. Metro Mini nih. Metro Mini dulu. Oh, ngebajak Metro Mini. Ngebajak Metro Mini. Serem ya. Dulu gue ikut naik, ya kan? Naik 46, udah tuh ada yang sampai atas kan segala macem. Terus habis itu jalan deh ke depan tuh. Iya. Ya kan ke Matraman. Jalan ke Matraman. Nyampe Matraman ketemu musuh. Ya kan? Pada turun tuh semua. Ya gue duduk aja situ. Dia nggak ikutan. Ibu suruh saya ikutan. Orang saya udah bagus duduk diem. Ibu suruh saya berantem. Ada nggak ikutan? Iya, ada nggak ikutan. Oh, ibu kacau juga. Iya. Udah. Tapi lu kalau nggak ikutan nggak dimusuhin, Beb? Enggak lah. Oh, bebas aja ya. Dia Kan khawatir orang nggak ikutan tawuran bilang cupu apa gimana. dibilang dia cupu, Apip cupu gitu. Iya, dia enak deh gitu ya, enak, karena iya. gue nggak luka-luka. Iya, nggak luka-luka. Jari nggak putus. Iya, itu dia. Teman-teman udah pernah jadi korban, Beb? Siapa ya? Oh, Denny, ada teman SMP gua. Si Denny itu. Iya, namanya Denny. Denny. Iya, dia pipinya ada rada ke bawah dikit dia. Gara-gara Kesiram air keras pas tawuran. pas tawuran. Ada yang bawa air keras. Oh, ada. Itu kan buat dilempar, Bang. Buat dilempar biar mukanya apa? Buat kebakar. Kalau bukan kena muka gitu kan kebakar mukanya. Iya. Terus kalau kena tangan melepuh. Selamanya tuh, Beb ya. Iya. Itu makanya buat teman-teman semua yang tawuran nggak ada manfaatnya udah. Kalau mau satu lawan satu ya, Beb ya. Iya, mending satu lawan satu aja. Iya, kalau tawuran gitu nggak ketahuan siapa yang tanggung jawab juga nggak bisa. Iya benar kayak gitu. Tapi biasanya gue nggak tahu nih, koreksi gue kalau salah. Misalnya tawuran itu mungkin terjadi pada orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu, Beb ya. Enggak juga, Bang. Ada juga yang atas. Ada juga. Yang Oke. atas biasanya Beceng. bukan becing. Apa dong? Yang apa ya? Ikutan juga, Bang, kadang, Bang. Oh, ada Ikutan juga. Kadang barangnya lebih bagus lah. Pakai celurit ya? Bukan celurit lagi, samurai misalnya. Samurai, guys. Iya. Biasanya kalau kita tuh bikin-bikin, Bang. Iya. Bikin tuh. Panjang-panjang banget gitu ya. Itu dari besi tuh. Taruh di rel, ntar kereta lindes. Kan panjang tuh, set pipih tuh. Ntar tinggal tajemin gitu cara bikinnya. Jangan ditiru nih. Gue ngajarin jadi. Malah dikasih tahu. Iya. Deh. Kayak gitu, Bang, dulu, Bang. Masya Allah ya, gelap. Mudah-mudahan anak SMK sekarang udah nggak gitu deh ya. Iya mudah-mudahan. Jangan lagi. Iya mudah-mudahan enggak. Samit. Jangan. Terus lulus SMK, kegiatan lo apa, Beb? Apa namanya? Bantuin nyokap, bantuin bokap di rumah kan. Terus habis itu kerja sablon gua. Sempat kerja sablon. Di mana? Setahun. Dekat rumah. Snappy. Oh, kan Snappy namanya pinter. ada lupa tuh apa ya. Namanya ada tuh Iya. situ di hutan kayu dulu. Sekarang bantu jualan ikan, keluarga atau bisnis keluarga tuh ya. Bisnis. Ada ikan apa aja, Beb? Banyak, ada arwana, ada cana, apa segala macam. Banyak. Ngerti tuh ya bisnis nama-nama ikan ya. Iya dong, Iya. apal gitu ya. besok Tapi ujian. kenapa ya akhirnya atau
kok bisa dipercaya sama banyak orang buat lo mainin video pendek, film pendek. Ramadan kemarin rame tuh sama Ustadz Ali Hasan ya di Hibu ya. Ada juga series lo di Baihaqi ya, ada juga ya. Kayak ada Apa lagi? Atelier atelier. Angelina ya enggak? Iya ada Sama situ. Bang Dallas ya. Oh Bang Dallas di situ. Ih, kenapa kok bisa sampai sampai main sama Bang Dallas yang dulu main sama Vino Bastian tuh gimana dulu? Ya gak tahu nih waktu itu. Pokoknya dari awal nih Bang ya. Awal setelah Enggak, tapi dulu waktu sekolah emang lo suka tampil gitu Pip, biasanya enggak? Apa ya, Enggak. misalnya kayak lo yang suka ngelucu apa gimana? suka ngelucu sih. Iya, kadang-kadang ya. Dulu tuh dari kecil gue emang Oh. dijahil. Emang suka bercanda ya. Emang Suka lingkungan Betawi itu begitu, Pak. Lingkungan hutan kayu Betawi itu kita Iya, sebenarnya kalau dibilang lucu sih enggak, pintar bercanda aja. Iya pintar bercanda. Jadi kalau dibilang coba dong lucu dong, enggak, lucu apaan gue. Bingung kan? bingung Tapi gitu. kalau udah bercanda kita bisa ngambil celahnya gitu kan. Iya. Kayak paling ngomong apa kita sautin gitu Iya kan. bener kayak gitu. Kayak tadi deh pokoknya Iya, gitu. iya. Emang itu gitu. Jadi orang Betawi itu bukan humoris, dia mau tukang bercanda aja. Suka Tapi bercanda. nggak bisa dibercandain, ambekan. Yang orang Betawi pasti relate. Orang Betawi Iya, pasti bener, relate, Bang. pasti relate. Ya. Iya bener. Iya. Tapi tanahnya banyak. Tanahnya banyak, orang Betawi. dijual-jualin pindah ke Bekasi. Iya. bener gitu Bang. Terus akhirnya berarti lo udah punya kepercayaan diri yang oke lah gitu ya. Sampai akhirnya mulai pertama kali main seri-seri pendek, film-film pendek tuh sama siapa, Beb? Awal. Iya. Ya awal sama Bang Dedi tuh. Itu Bukan kan series, podcast. Oh, itu series pertama tuh itu, series pertama Ibu tuh. yang Ramadan waktu di itu Kobe. yang ngenalin lo ke Hibu tuh siapa ya? Siapa ya? Waktu itu pas kawinan. Lupa. Oh, gue main ke situ, main ke Hibu. Iya. Main ke Hibu tuh sama lo disuruh lo. Main ke Hibu. Iya. Main ke Hibu disuruh lo. Ternyata ada Bang Dery juga kan situ dari Novadatu. Dari Novadatu ya. Iya. Akhirnya kenal sama Bang Vicky tuh ya. Iya, cuman belum masih plagak Iya. gitu. Tapi Bang Vicky udah tahu kiprah lo. Tahu deh, kata sih. Tahu belum kenal sama sekali justru. Oh gitu. Iya, sama Bang Vicky. Akhirnya diajak tuh. Nah, iya. Ramadan kan pertama sama Abah ya waktu itu ya. Mah baik. Benar. Baik di Madinah. Asik. Di Madinah sekarang. Iya, di Madinah. Insyaallah. Lagi rewel banget WhatsAppin gue mulu. Iya. Terus sekarang berarti kesibukan lo yang menghasilkan adalah jual ikan sama main series tadi ya. Iya, benar. Insya Itu di Allah. situ, insyaallah. Jadi kalau teman-teman mau lihat series lo bisa buka YouTube yang mana aja, Beb? Hibu. Ada Ibu ada. Atelier. Alhamdulillah ada. Di YouTube Atelier. Di Atelier. Iklan apa? Meet Dari- Daily. Meet Daily Meet Daily ada. Meet Daily ada. Kalkun Terkilek terkilek. ya Dery ada di situ. Banyak ya, Iya, Masya Allah ya. ada. Iya ternyata. Masya Allah ya. Insyaallah. Tapi lo terakhir nih, Beb, sebelum kita tutup nih, Beb. Justru baru ngerasa pentingnya belajar malah setelah lulus sekolah kan. Iya. Pentingnya belajar agama gitu ya. Iya benar banget. Apa itu, Beb? Siapa yang menyadarkan lo pertama kali, Beb? Akhirnya lo mulai ngaji itu diajak sama si Aftur tadi apa ya? Jadi gini Bang dulu Bang. Bukan karena emang kebanyakan main deh. Iya. Di kebanyakan main. Lu nyadar tuh ya? Nyadar gue. Terus waktu itu pas lagi tahun baruan malah. Iya. Main kan sama temen kan. Main sama temen. Terus di satu sisi kayak wah gila. Gue ini main mulu deh gitu. Main mulu. Gak ada belajar nih kalau kayak gini mulu nih. Iya. Ya kan? Nah, kapan gue bisa belajar agama ya? Kapan bisa baca Quran gitu kalau kayak gini mulu? Oh, lu Waktu ngeh juga kebuang, tuh ya. waktu kebuang banyak gitu. Kok bisa ada ngeh gitu, Pip? Apa ya, ada kejadian lo ngeliat jenazah apa ya, gimana? Gue nggak tahu nih, kok tiba-tiba ada renungan itu dari mana maksud gua? Ya itu tiba-tiba gue dari situ malam pokoknya malam-malam. Kan gue emang anak malam kan gue. Iya. Iya kalong lah. Di rumah, di kamar apa di? Enggak, itu lagi main Lagi ngobrol. main. Dan di situ kondisinya temen gue lagi pada mabok. Tahun baru mabok hampir seluruh temen gue itu ada 15 orang di situ. Meninggal. Bukan meninggal, Oh, main meninggal aja. Kirain. Mabok, nggak bisa bangun gitu. Tepar semua, Pip. Tepar semua. Dan kondisinya di situ udah subuh.
Gak ada yang bisa sholat bang. Orang-orang pada ngeliatin tuh itu ya? Enggak? Iya karena dalam rumah bang. Oh dalam rumah, Dalam kirain rumah mau di gitu jalan. kan, bakar-bakar segala macam. Iya. Lo sholat Beb akhirnya Beb? Akhirnya sholat gua. Nah itu yang bisa, ya bisa gue doang di situ. Gue ngeliat mereka, aduh, kok mereka pada ini ya, jadi pada tepar semua. Nih gue ajakin sholat malah jawabannya ngaco-ngaco. Apa yang jawabannya? Iya gitu. Pokoknya iya. Ini parah nih. Pokoknya ntar dulu lah apa segala macem. Pokoknya mukanya pada merah, lehernya pada merah, udah pada kayak kadal. Iya gitu deh. Kadal yang leher merah agak mahal. Iya gitu deh. Ya udah Kayak nyari kadal juga. Jual di pasar burung. Terus iya deh dari situ. Akhirnya ya udah sholat di situ. Kayaknya udah dari dalam hati bilang udah deh. Kayaknya emang harus berubah gitu loh. Mulai dari situ gue mulai itu tuh lihat kajian tuh. Kajian siapa pertama kali? Ustadz Khalid. Bukan Habib Ja'far kemarin. Wah, bukan. Bukan. Kenapa wow. Bukan Habib Ja'far. Nah belum tahu waktu itu kan. Iya, kalau tahu? Ya, nggak tahu kalau nggak tahu kan. Ustadz Khalid pertama ya? Ustadz Khalid pertama. Insyaallah. Iya tuh Ustadz Khalid dari situ. Terus habis itu ya, mulai deh datang ke kajian mana Al-Fatah? Enggak. Pokoknya yang pertama kali tuh gue nanya tentang Allah tuh bang. Allah di mana? Iya gue ngomong nih, semua tergantung sama yang di atas gitu. Terus? Kata dia nunjuk atas apaan lo, lampu. Kata siapa? Kata temen gue gitu. Oh. Gue lampu. Kok lampu gue nunjuk atas? Masa semua tergantung lampu? Ngaco nih. Iya kan? Terus? Itu habis itu, wah, perasaan dari dulu kita gue, bilangnya iya. ya Terserah kan? yang di atas gitu Terserah ya. yang di atas. Berdoa juga madepnya ke atas gitu. Tapi kok dibilang semua tergantung sama yang di atas? Lampu. Masa berdoa sama lampu? Iya, akhirnya lo mulai nyari tuh jawaban. Udah akhirnya ngaco nih gitu ya kan. Terus habis itu ya udah ketemu Fatur tuh. Di mana? Fatur tetangga. Iya. Fatur ngajakin ke Al-Fatah. Enggak, gue ngobrol dulu sama Fatur. Oh. Fatur tuh yang ngejelasin. Iya. Fatur emang udah masyaikh. Fatur, ikhwan anti futur. Oh gitu. Iya. Fatur tuh dulu gue sama Fatur ya. Gue nanya-nanya sama Fatur gini. Tur, apa namanya? Lagi ngomong apa terus tiba-tiba ngomong wah di mana-mana gitu. Kata dia, apaan lu di mana-mana? Allah di mana-mana gitu. Berarti ada di kamar mandi gitu. Iya juga. Iya juga. Ada di perut babi. Wah iya juga. Tapi giliran dibilang kayak gitu, katanya Allah suci dari tempat-tempat yang kotor. Lah berarti Nggak di mana-mana. nggak di mana-mana kalau kayak gitu. Iya. Akhirnya dari situ tuh. Lu mulai filsafat tuh udah jalan tuh. Iya dari situ. Ya akidah lo maksudnya udah penasaran tuh ya. Iya. Dari itu dulu pembahasan itu. Itu langsung. Berat banget, Pip. Habis itu langsung Fatur bilang semua tuh apa namanya Allah tuh di atas gitu bilang. Iya. Allah tuh ada di atas, dikasih tahu dalilnya. Iya. Begini. Fatur ya. Fatur itu ngasih tahu insyaallah beliau tuh. Kabar jumpa foto sama si Komis. Iya tuh habis dari situ, udah dari situ mulai deh. Nah, gue masih sibuk nyablon tuh. Gue masih sibuk nyablon kan, udah sibuk nyablon. Apa namanya? Sampai gue mikir gini lagi. Ini kalau gue nggak paksain kajian, gue nggak bakal tahu nih. Benar. Gue bilang kayak gitu sama diri gue sendiri. Akhirnya, jadi, nah gue nyari waktu. Iya. Ya gue bohong sama bos gue. Iya. Gak bisa masuk gue hari ini gitu. Kenapa? Ya sakit, gue masih sakit gitu. Iya. Padahal pergi ngaji. Akhirnya Fatur ngajakin, nih ada Ustadz Ahmad Jinuddin Al-Banjari. Di mana? Di Asakina waktu itu. Pakai yang Bendi Raya tuh. Di situ. Pertama kali datang kajian tuh. Iya, pertama kali datang. Lana masih nyengser dong. Wih, bolong malah. Beset gitu. Wih dulu gitu. Terus pada gue bingung. Bilang kok orang pada rajin-rajin amat sholat. Iya. Perasaan kita sholat Qobliyah juga, wajib juga, badiah lagi. Iya, mana duhanya, kenceng. Iya, ngapain orang ya? Akhirnya mulai sini-sini, emang ternyata itu emang yang kita butuhin. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Situ, Pip, terakhir Pip, sebelum kita tutup nih ya, kira-kira menurut
Muhammad Rafif Al-Qodar ini, nilai apa yang paling dibutuhkan untuk dunia pendidikan? Kenapa berat banget ya? Enggak. Setelah hari ini nih, maksud gue setelah sekian lama lo belajar, akhirnya lo sadar betapa pentingnya belajar itu, apa sih yang lo sesalin kalau tahu gini udah dari dulu gue belajar tuh? Apa Pep kira-kira? Yang diseselin, Heeh. gue nyesel apa namanya, belum bisa bakti sama orang tua, sama bokap terutama udah meninggal kan. Iya. Justru gue pas waktu itu Belum tahu kali ya karena fadilahnya ya. iya, pokoknya pas sebelum bokap meninggal nih, suka ini kan biasa sabuk putih, ngaji sabuk putih kan, maunya berantem mulu. Oh iya. Maunya berantem mulu. Oh, ngaji Oh. masih baru malah debat mulu sama orang tua. Debat mulu sama orang tua, jangankan sama orang tua, sama Gitu. temen aja ya. Iya. Dari situ Yang lo diajak teleponan sama Derry itu yang viral di TikTok, orang ngiranya gue nggak? Nah, itu sabuk putih masih tuh. Masih awal-awal. iya masih awal-awal itu. Oh. Nah mulai ke situ udah tuh mulai dari situ om waktu itu om Tino temen om adenya Astino. iya bukan, Oh. namanya Martino ya, om aneh namanya Om Tino. Dia bilang Apip salah ngajinya gitu, Iya. sama orang tua nggak boleh gitu, Bener. sama orang tua tuh harus lembut gitu. Iya. Om lo udah ikut pengajian juga? udah lebih dulu Oh, gitu. lebih dulu. Udah lebih tenang ya. Iya, terus habis itu ya nggak boleh gitu sama mbah gitu, nggak boleh gitu sama Iya. bude gitu. Oh, Emang lo gitu. marah-marah, Pip? Bukan marah-marah, jadi tuh kayak ini nggak boleh nih kayak gini nih gitu. Wah, asli, Langsung asli, iya asli. langsung salah nih kayak gini nih, Asli. harus kayak gini nih, langsung Iya, kayak gitu-gitu gue. Itu problem rata-rata semua orang kayak gitu, Pip ya. Asli bener kayak gitu. Karena semangat nih mungkin niatnya cuman Gironya, benar, iya giro, penyampaiannya, semangat, makanya iya. gue terus buku belajar ngomong tuh untuk gitu. Oh iya, belajar ngomong. Gitu ya. Jadi lo pengen sebenarnya kalau bisa gue belajar dari dulu, gue nggak bakal debat-debat ya sama orang tua gitu. Gue udah Iya. tahu gitu ya pasti Iya. ya. Masya Justru Allah, kayak tabarak. gitu Bang. Itu yang gue butuhin sekarang tuh, deket sama orang tua tuh Iya. nikmat, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia Pip, tuh. ada kata-kata penutup terakhir? Gak usah mikirin apa-apa deh, Hah. ngaji aja yang bener, ngaji Itu deh. dia Iya, yang iya. waktu di Banjarnegara juga ngomong kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya bersama para bintang tamu yang nggak kalah seru dengan Rafif Al-Qodar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.